Jadi teman-teman, dalam mengatur spasi atau jarak antar baris dalam Microsoft Word itu sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara sebelum melakukan pengetikan, misal seperti ini. Ya, ini masih kosong. Ini kita bisa melakukan pengaturan terhadap jarak spasi yang akan digunakan. Tetapi juga bisa melakukan pembuatan atau pengaturan pada jarak spasi ini setelah kita melakukan pengetikan. Contohnya seperti ini. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur spasi pada aplikasi Microsoft Word. Jadi teman-teman, dalam mengatur spasi atau jarak antar baris dalam Microsoft Word itu sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara sebelum melakukan pengetikan, misal seperti ini. Ya, ini masih kosong. Ini kita bisa melakukan pengaturan terhadap jarak spasi yang akan digunakan. Tetapi juga bisa melakukan pembuatan atau pengaturan pada jarak spasi ini setelah kita melakukan pengetikan. Contohnya seperti ini. Nah, ini dokumennya sudah saya ketikkan seperti ini. Ada sebuah dokumen dengan judulnya kata pengantar dan seterusnya. Ini isinya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam dokumen ini jarak antar barisnya, ya, ini jarak antar baris ke-1, baris kedua, atau baris kedua dengan baris ketiga dengan baris keempat dan seterusnya. Ini sangat rapat. Sedangkan kalau kita mengetahui bahwa, ingat, untuk jarak spasi antar baris itu yang normal adalah 1,5 atau 1,5, ini tidak akan seperti ini. Ini kita bisa lakukan dengan mudah sebenarnya dengan menggunakan tombol pada keyboard. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas dengan menggunakan menu-menu yang terdapat pada jendela Microsoft Word ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teman-teman selain dengan melakukan pengaturan sebelum melakukan pengetikan, bisa juga kita melakukan pengaturan setelah kita melakukan pengetikan pada Microsoft Word. Caranya gimana? Caranya, kalau sudah diketikkan dokumennya seperti ini, maka dokumen ini harus kita blok terlebih dahulu. Di blok terlebih dahulu seperti ini. Di blok. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini, ada menu home, ada insert, ada page layout dan seterusnya di sini sampai view. Kita klik yang home. Nah, di dalam home ini kita bisa melakukan pengaturan terhadap font atau huruf yang digunakan terlebih dahulu. Ya, misal klik di sini. Jadi sekali lagi klik home, kemudian di sini ada font, kemudian kita klik tanda panah yang kecil ini pojok. Nah, seperti ini akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada font, ada tab advance. Jadi yang font ini untuk pengaturan yang standarnya, ini font yang akan digunakan ada Times New Roman dan seterusnya. Ada font style, kemudian ada size dari font yang akan kita gunakan. Kemudian di bagian advance di sini ada karakter spasi. Jadi karakter pada Word ini bisa kita atur. Di sini yang tampil adalah 100. Kita bisa melakukan pengaturan pada presentasi yang lainnya, misal 150 ataupun 200. Apa yang terjadi di sini? Di dalam preview ini, di bagian bawah ada menu preview. Ini berfungsi untuk menampilkan terhadap pengaturan yang sudah kita lakukan. Di sini 100%. Kalau kita klik yang presentasi yang lainnya 200, ini akan berubah menjadi lebih besar. Nah, kita klik lagi yang 100% menjadi normal. Nah, kemudian ada spasi di sini. Ini spasinya normal. Kita klik expanded, ini berarti, nah, ini jarak antar karakternya atau hurufnya ini akan menjadi lebih besar. Kemudian kalau consent ya, ini jaraknya akan lebih rapat. Nah, kita klik kembali lagi ke normal. Nah, seperti itu. Kemudian kita
bisa melakukan pengaturan yang ini ya. Ini untuk pengaturan terhadap jarak yang sudah, spasi yang sudah kita pilih di sini. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Lalu untuk mengatur jarak antar baris sendiri adalah di sini. Di bagian, masih di home, kemudian ada font, kemudian di sini ada paragraf. Klik di bagian paragraf, di bagian bawahnya di sini. Nah, ada general, ada indentation, kemudian di sini ada spasi. Ada spacing di sini ya. Ada before, ada after di sini. Kalau before ini adalah memberikan spasi sebelum baris ini. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 0 pt. Nah, kalau kita tambahkan di sini nanti lihat previewnya akan menjadi tambah, ada spasi sebelum pengetikan atau jarak baris sebelum pengetikan di sini. Kita nolkan. Kemudian juga yang after ini memberikan spasi kosong setelah baris. Sini ada spasi kosong di bagian baris bawahnya, kita nolkan lagi. Nah, sedangkan untuk melakukan mengatur jarak antara baris sendiri atau spasi itu di bagian ini ada line spacing. Line spacing di sini ya, yang aktif adalah single. Makanya tadi adalah di sini tampilannya adalah sangat rapat. Sedangkan normalnya adalah 1,5 di sini. Nah, mengaturnya kita klik yang tanda segitiga ini, kemudian klik yang 1,5 lines. Nah, ini yang normalnya. Kemudian ada double, ini untuk dua spasi, biasanya digunakan untuk membuat laporan skripsi ataupun laporan akhir dan seterusnya. Ini menggunakan double biasanya. Nah, sedangkan untuk laporan kedinasan atau surat menyurat itu normalnya adalah 1,5. Kita klik yang 1,5. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini berubah menjadi 1,5 atau 1,5 jarak antar baris tersebut. Nah, ini kita bisa melakukan hal yang sama pada paragraf yang kedua di sini dengan cara yang tadi, klik paragraf, kemudian di sini pilih yang 1,5 lines ya, seperti ini. Nah, gimana kalau untuk membuat semuanya? Maka kita bisa mengeblok semua seperti ini, diblok semua ya. Kemudian sama, lakukan hal yang sama, kemudian klik paragraf, di bagian bawah pilih yang 1,5 lines. Nah, ini semuanya akan menjadi jarak spasinya adalah 1,5 spasi. Nah, ini demikian teman-teman pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.